So motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pembelajaran mengartikan Al-Quran dan Hadis. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Dalam penulisan kami ada beberapa kaidah dalam penulisan Al-Quran, penafsiran Al-Quran yang akan kami bahas. Yang pertama adalah kaidah bahasa. Kaidah bahasa adalah pendekatan bahasa yang dilakukan dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Kaidah bahasa dalam penafsiran Al-Quran ini sangat penting karena Al-Quran sangat syarat akan makna dan tidak akan diketahui hakikat makna yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan yang dalam tentang ilmu bahasa. Kaidah bahasa berfungsi untuk mengetahui penjelasan kosakata dan arti yang dikandung berdasarkan maknanya. Kaidah yang kedua yakni kaidah usul. Pendekatan dengan menggunakan kaidah usul merupakan suatu cara untuk memahami suatu masalah yang dilihat dari sudut manfaat, sehingga dengan cara ini akan memungkinkan kita mengetahui makna Al-Quran, khususnya yang berkaitan perintah untuk melakukan pekerjaan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya pendekatan kaidah usul dalam memahami masalah yang berkaitan dengan perintah, baik sunnah maupun yang wajib, kadang-kadang dapat dilihat dari sejauh mana urgensinya dalam kehidupan, khususnya yang menyangkut ibadah. Adapun kaidah yang terakhir adalah kaidah logika. Pendekatan logika merupakan suatu cara yang terbaik, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ketahuan dan ilmu pengetahuan. Penggunaan logika sebagai salah satu cara untuk mencarikan kandungan Al-Quran merupakan sebuah keharusan, di mana kenyataan-kenyataan yang ada, baik yang bersumber dari nas-nas alfiah maupun yang bersumber dan hasil pengamatan manusia, harus mampu dipadukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan masalah alam dan manusia. Selanjutnya yakni fungsi kaidah dalam penafsiran hadis. Adapun kaidah yang pertama yakni kaidah konsep dan konteks. Mengetahui konteks di mana sebuah hadis disampaikan sangatlah penting. Hal ini termasuk memahami latar belakang sejarah di mana hadis disampaikan, mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat saat itu, dan mengetahui peristiwa atau situasi khusus yang melatar belakangi penyampaian hadis. Kaidah yang kedua adalah keselarasan dengan Al-Quran. Hadis tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa hadis yang sedang dikaji tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kaidah yang terakhir yakni kaidah fikih. Kaidah fikih digunakan untuk memahami implikasi hukum dari hadis. Proses penarikan hukum dari hadis berdasarkan prinsip-prinsip fikih dan juga memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dari penafsiran hadis konsisten dengan hukum-hukum Islam lainnya. Itulah tadi pemaparan dari saya memberikan pemaparan. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi saya, yaitu cara mengevaluasi pemahaman yang benar dan tepat terhadap mengartikan Al-Quran dan Hadis. Mengartikan Al-Quran dan Hadis dengan benar memerlukan pemahaman yang mendalam dan metodik, tidak hanya sekedar menerjemahkan teks, tetapi juga memahami makna di baliknya sesuai dengan konteks historis, linguistik, dan teologis. Proses evaluasi ini melibatkan beberapa tahap dan prinsip yang harus diperhatikan secara seksama. Yang pertama, penguasaan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah kunci utama dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan memahami struktur, tata bahasa, serta makna kosakata. Langkah pertama yang krusial sebagai contoh kata-kata dalam bahasa Arab seringkali memiliki makna yang luas dan
kontekstual. Oleh karena itu, seorang mufasir atau penafsir harus memiliki keahlian dalam ilmu. Yang kedua, konteks story. Setiap ayat Al-Quran dan hadis memiliki konteks stories yang harus dipahami untuk menghindari kesalahan interpretasi. Konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Misalnya, pemahaman tentang ayat-ayat perang memerlukan pengetahuan tentang kondisi peperangan pada masa itu. Yang ketiga, keselarasan dengan tafsir dan syarah. Tafsir dan syarah dari ulama terkenal seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Imam Nawawi memberikan panduan yang mendalam tentang interpretasi teks suci. Mengacu pada penafsiran, mereka membantu memastikan bahwa interpretasi yang diambil tidak bertentangan dengan pemahaman yang telah disetujui oleh para ulama sebelumnya. Yang keempat, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah studi tentang periwayatan dan keautentikan hadis Nabi. Ini melibatkan dua aspek utama, sanad atau rantai periwayat dan matan hadis. Untuk memastikan sebuah hadis sahih, seorang peneliti harus memverifikasi kredibilitas para perawi dalam sanad melalui ilmu rijal dan ilmu jar wa ta'dil. Yang kelima, konsensus ulama atau ijma. Konsensus ulama atau ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah. Ijma memberikan legitimasi terhadap interpretasi tertentu karena merupakan hasil dari ijtihad kolektif ulama yang memiliki pengetahuan mendalam dalam syariat. Yang keenam, ada qiyas atau analogi. Qiyas adalah metode deduksi hukum dengan menganalogikan masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Prinsip qiyas berfokus pada ilat atau alasan hukum yang menjadi dasar pengambilan hukum. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ijtihad atau penalaran independen. Ijtihad adalah upaya untuk mencapai pemahaman yang baru atau penyesuaian terhadap hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan tanpa mengorbankan integritas hukum Islam. Sekian dari saya, dan itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam.